Oke, baik. Materi kita kali ini kita akan membuat sequence diagram yang berasal dari tahap analisis ya, di mana kita sudah menentukan apa objeknya dan apa kelasnya masing-masing. Ya, oke. Untuk membuatnya kita pilih menu diagram, kemudian pilih menu sequence diagram. Nah, maka akan tampil sequence diagram atau form dari sequence diagram. Simbol-simbolnya ada di atas. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan kelas ya, yang sudah Anda buat di tahap analisis, nanti muncul di sini kelas-kelasnya. Karena kelas-kelas inilah yang akan kita jadikan objeknya, ya. Oke, kita tinggal lakukan drag and drop. Misalnya nanti ada KRS, kita taruh ke dalam form, kemudian ada kelas mahasiswa, lakukan drag and drop, tarik, kemudian lepaskan seperti ini, ya. Kemudian begitu juga dengan yang satunya lagi. Nah, ini beneran saya sudah membuat ininya ya, membuat apa namanya ke nama kelasnya masing-masing. Nah, ini kan setelah titik dua itu adalah nama kelasnya. Jadi ada kelas KRS, ada kelas mahasiswa, dan ada kelas nilai. Nah, KRS ini nanti berasal dari objek apa? Boleh kamu tambahkan di sini objeknya kalau memang dia belum terbentuk. Misalnya dia berasal dari kelas KRS juga. Mahasiswa objeknya dari mana misalnya? Misalnya dia juga berasal dari objek mahasiswa. Nilai dari objek apa? Misalnya dia berasal dari objek kartu hasil studi. Nah, maka akan membentuk kelas nilai. Ya. Nah, dari ini maka kita buatkan message-nya, message yang disampaikan dari satu objek ke objek yang lain atau dari satu kelas ke kelas yang lain. Ya, seperti itu. Oke, misalnya nih ada message yang tersampaikan dari mahasiswa ke KRS. Mahasiswa di sini ini adalah kelas ya, bukan berarti mahasiswa kalian bisa lihat secara fisik, bukan seperti itu. Tapi ini adalah data mahasiswa, data KRS dan data nilai. Ya, nah message tinggal kalian cari simbol message ini yang ada simbol S-nya, klik satu kali, kemudian lakukan drag and drop, tarik garis dari sini misalnya menuju ke KRS. Nah, message-nya apa yang tersampaikan? Misalnya, mahasiswa ini kan nanti ada di dalam kelas KRS atau KRS itu mengambil data dari kelas mahasiswa. Berarti ada message yang tersampaikan atau metode atau operasi yang tersampaikan misalnya simpan, simpan misalnya. Nah, ya. Nah, KRS ini di dalam perkuliahan itu biasanya lebih dari satu kali. Artinya ini muncul, KRS ini akan muncul mungkin kalau 14 semester berarti ada 14 kali KRS yang akan muncul kalau mahasiswanya kuliah sebanyak 7 tahun. Ya, nah berarti ada nanti simbol reply. Nah, reply ini artinya kegiatan ini atau message ini bisa dilakukan berulang kali. Nah, kita klik aja reply, lakukan klik double klik dari garis KRS menuju ke mahasiswa. Nah, ini menandakan bahwa data mahasiswa itu diambil secara berulang kali untuk menampilkan data KRS. Ya, oke. Kemudian mahasiswa juga nanti di dalamnya ada ada di dalam KHS. Nah, mungkin juga seperti itu. Kita bisa taruh message yang tersampaikan dari sini menuju ke sini, misalnya sama message-nya, misalnya eh, simpan juga, kemudian ada reply juga dari sini menuju ke sini. Nah, artinya ini bisa dilakukan berulang kali. Oke, KRS ini muncul ya, KHS itu muncul jika misalnya KRS-nya sudah ada. Artinya KHS tidak akan muncul atau tidak akan ada jika KRS belum dibuat. Berarti ada message yang disampaikan dari KRS misalnya menuju ke nilai. Seperti itu. Misalnya apa nih? Ambil data atau cari misalnya atau bolehlah misalnya find ya, cari. Ini juga dilakukan secara berulang kali, berarti ada simbol reply message ya yang menuju dari sini menuju ke sini. Tinggal kita taruh aja kursornya, klik dua kali, maka akan tampil simbol dari reply. Ya, begitu seterusnya. Jadi simbol-simbol ini itu
Simbol message, seperti yang saya bilang, simbol message itu berasal dari operation atau metode yang ada pada sebuah kelas. Jadi kelas yang sudah kalian definisikan di tahap sebelumnya atau di tahap analisis, itu bisa kalian jadikan message yang ada di sequence diagram. Ya, di semuanya harus disampaikan. Kalau misalnya message yang tersampaikan itu ada 10 message ya atau 10 operation, 10-10-nya harus ada di sini. Kalau memang dia sama ya dibuat koma-koma aja di sini ya, misalnya simpan, koma, cari, koma dan seterusnya. Tinggal ditaruh aja di sini pesan yang tersampaikan ya. Oke, itu saja eh, cara membuat sequence diagram yang berasal dari tahap analisis dengan menggunakan ASTA.